Kalau hari ini sesuai sama panggilan ya, yang kita terima atau yang diterima oleh tersangka itu adalah pemeriksaan tersangka. Cuma ini tadi lanjutan tahap kedua. Jika tadi tersangka dibawa ke lapas itu. Berapa orang itu, Pak? Berapa orang? 3 orang tadi yang dibawa ke lapas. Ini ditahan berapa hari? 20 hari. Terhitung tanggal hari ini 20 hari ke depan. Rencananya gimana? Ya jelas mengenai langkah-langkah sudah kita tempuh selama ini, karena seperti yang sudah kita jelaskan dan diskusi sama klien kita, beliaunya itu kan selama ini memang ditetapkan sebagai tersangka itu bingung gitu loh. Tersangka dalam hal apa? Kasus apa? Kalau bicara korupsi, selama ini sudah ada audit dari BPK. Audit dari BPK pada waktu itu ya mengenai pembangunan rumah potong hewan unggas itu, dari hasil audit BPK itu kerugiannya 92 juta sekian ya. Dan itu akibat dari adanya kesalahan administratif ataupun kelalaian dari BPK dan jajarannya ya. Dan rekomendasinya pada waktu itu adalah pengembalian. Dan yang mengembalikan juga adalah pihak ketiga, karena memang rekomendasinya yang mengembalikan harus pihak ketiga gitu ya. Sehingga tadi juga saya menanyakan berkaitan sama adanya langkah yang sudah kita tempuh tentang pra-peradilan. Tadi pihak penyidik juga tanya, yang diperahkan itu apa? Yang kita perahkan ya mempertanyakan atas dasar apa tersangka itu ditetapkan gitu ya. Karena kalau kita bicara korupsi dan kalau penyidik menetapkan seseorang di pasal 2, pasal 3, paling tidak itu ada catatan-catatan tentang pengelolaan keuangan negara, dan siapa yang berwenang secara konstitusi adalah BPK. Ini adalah undang-undang yang bicara ya, bukan saya. Sehingga kalaupun ada sampai seperti ini, kita tadi juga mempertanyakan kalaupun ada akuntan pabrik, itu akuntan pabrik yang siapa gitu ya. Seperti itu yang kita pertanyakan tadi. Ada kerugian negara apa sudah dibayar? Kalau kerugian negara berdasarkan audit BPK sudah dikembalikan, sudah dibayar, clear ya, sudah selesai. Kalaupun ada kerugian lain yang menurut penyidik kita nggak tahu itu ya, berapapun kita juga nggak tahu. Kalau pasalnya yang disampaikan penyidik? Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya terkesan dipaksakan nggak? Kalau buat kita seperti dalil kita dalam pra kemarin, penyidik memaksakan proses ini. Penyidik mengabaikan rekomendasi dari BPK, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di sini, jadi terkesan memang dipaksakan perkara ini. Ya. Jadi teman-teman, pada hari ini tanggal 23 April 2025 kita melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka MW, SA dan DMA selama 20 hari ke depan, terhitung tanggal 23 hari ini dan sampai dengan tanggal 12 Mei 2025. Tentunya berdasarkan pada ketentuan pasal 21 KUHP. Penahanan ini dilakukan di 2 tempat berbeda. Satu, tersangka yang barusan dikirim inisial SA yang bersangkutan kita tahan di Surabaya karena yang bersangkutan mengajukan justice collaboration. Salah satu haknya yang bersangkutan sesuai dengan pasal 10 huruf A Undang-Undang 31 2014 adalah pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana. Jadi 2 orang kita lakukan penahanan di Lamongan dan 1 orang yang mengajukan justice kita lakukan penahanan di Surabaya. Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah potong hewan
pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2020. Total kerugian berapa? Total kerugian sampai saat ini kerugian adalah Rp331.616.854. Barang bukti yang kami kumpulkan sampai saat ini 53 berupa dokumen dan sebuah handphone, juga uang tunai sebesar 88.193.997,65 sen. Perannya tersangka SA sebagai direktur perusahaan, DMA sebagai pelaksana pekerjaannya, MW adalah sebagai KPA dan PPK. Dan Kapasitas di dalam pekerjaan sebagai KPA dan PPK. Tentunya itu akan kita buktikan di persidangan. Kita buktikan, kami menetapkan tersangka pun tentunya berdasarkan alat bukti yang berdasarkan undang-undang adalah minimal 2 alat bukti. Kami sudah mengantongi 3 alat bukti. Itu nilai proyeknya berapa? Nilai proyeknya keseluruhannya itu adalah 5 miliar sekian. kalau kemungkinan ada tersangka lain nggak? Kita lihat di fakta persidangan, Mas, karena sangkaan pasal kami contohkan juga ke pasal 55 yaitu turut serta. Pengembalian kerugian keuangan negara, teman-teman, di situ ada pasal 4 di Undang-Undang Tipikor tidak menghapuskan pidana. Itu satu. Kerugian negara yang tadi saya sebutkan 330 sekian itu sampai detik sekarang belum terpulihkan.